Banyak dari kita yang punya rencana mengatur keuangan dengan baik dengan membuat catatan pos belanja sampai tabungan dan dana darurat. Tapi seringkali rencana itu hanya bertahan sampai minggu kedua saja. Nafsu belanja, racun teman, sampai online shop yang menawarkan diskon berlebih membuat rencana awal kita jadi meleleh. Akhirnya jadi bingung sendiri di akhir bulan. Keadaan seperti ini harus diubah, salah satunya dengan berkomitmen dalam menabung, karena waktu kita untuk mempersiapkan masa depan selalu berkurang. Di video kali ini akan aku share 8 produk tabungan yang menguntungkan dan bebas biaya administrasi bulanan. Mari ditonton! Sebelumnya, aku mau review kiriman souvenir dari Prudential. Beberapa hari yang lalu, aku dapat kiriman dari agen Prudential yang juga teman SMA aku dulu berupa paket souvenir untuk mendukung kegiatan menulisku. Produknya bagus dan aku suka banget. Mari kita cek. Ada pulpen 6 warna, tapi tintanya hitam semua. Kemudian, 2 ring notebook ukuran A5 dan B5. Yang A5 kertasnya tebal dan background kertasnya unik. Yang kedua, ring notebook ukuran B5 berwarna merah. Aku suka warna merah. Di bagian kanan bawah ada logo Prudentialnya. Mari kita coba. Aku tulis pakai pulpen warna biru, tapi tintanya hitam. Kertasnya enak banget untuk ditulis. Kemudian, aku coba pakai teks liner warna merah. Ternyata bagus. Terus, aku coba juga dengan yang warna biru. Hasilnya bagus juga. Buku yang kedua juga sama bagusnya. Terima kasih Prudential. Salah satu produk perbankan yang paling lama dan tetap diminati banyak nasabah hingga saat ini adalah tabungan. Tabungan menjadi alternatif yang menarik karena terjamin keamanannya dan tidak ribet. Faktor layanan dan kemudahan sering menjadi pertimbangan memilih produk tabungan. Sayangnya, sebagian orang tidak mengetahui jenis rekening apa yang paling bagus untuk menyimpan uang sesuai dengan tujuannya. Salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah banyaknya orang dengan nominal transaksi yang kecil ikut produk tabungan dengan biaya administrasi yang relatif besar. Alhasil, mereka jadi pusing sendiri karena uang yang ada di rekening sedikit demi sedikit menyusut, termakan biaya administrasi. Memang, sebagian dari kita masih menganggap bahwa tabungan memiliki fungsi yang sama. Nyatanya, berbagai macam produk tabungan yang ditawarkan, baik bank umum maupun syariah di Indonesia, memiliki fitur, keunggulan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan secara lengkap tentang tabungan yang paling cocok untuk nasabah yang sesuai dengan tujuan keuangannya. Yang pertama, tabunganku. Dari berbagai macam produk tabungan yang ada di Indonesia, tabunganku adalah satu-satunya tabungan yang memiliki syarat paling mudah dan batasan nominal setoran yang paling merakyat. Meskipun sifatnya merakyat, tabungan ini dapat dimiliki siapa aja, baik kamu yang punya nominal kecil maupun besar. Tabunganku merupakan produk pemerintah yang diselenggarakan bank-bank yang ada di Indonesia dengan memakai aturan standarisasi yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Aturan tersebut isinya memuat tentang minimum setoran awal, minimum setoran tunai, saldo minimum, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa fitur standar yang dimiliki tabunganku yang diberlakukan secara seragam di semua bank. Yang pertama, bebas biaya administrasi bulanan, penggantian buku, dan biaya penarikan. Yang kedua, pembukaan rekening minimum setoran awal hanya Rp20.000 untuk bank umum dan Rp10.000 untuk bank syariah atau BPR. Kemudian ketiga, minimum setoran tunainya Rp10.000. Yang keempat, saldo minimum Rp20.000 untuk bank umum dan Rp10.000 untuk BPR atau bank syariah. Yang kelima, biaya penalti saldo dorman Rp2.000 per bulan untuk bank umum dan Rp1.000 per bulan untuk BPR atau bank syariah. Saldo dorman merupakan rekening yang tidak melakukan transaksi atau pasif selama 6 bulan berturut-turut. Selanjutnya, minimal penarikan tunai di konter Rp100.000 untuk bank umum, sementara Rp50.000 untuk BPR atau syariah. Selanjutnya, biaya penutupan rekening atas inisiatif sendiri sebesar Rp20.000 untuk bank umum dan Rp5.000 untuk BPR atau syariah. Ada bunga serta bonus hadiahnya juga loh. Aturan tersebut terdapat pada setiap bank penyelenggara produk tabunganku.
Namun, setiap bank penyelenggara tabunganku bisa juga menambahkan fitur-fitur lainnya, seperti lembar statement atau layanan jasa perbankan lainnya. Itulah mengapa terkadang setiap bank yang menyelenggarakan program tabunganku memiliki persyaratan dan peraturan yang berbeda-beda. Kekurangan dari produk ini yaitu tidak semua bank yang menyelenggarakan produk tabunganku ini memberikan fasilitas ATM atau layanan e-banking. Jadi, setor tunai ataupun tarik tunai harus dilakukan di bank tempat kamu membuat rekening tersebut. Tapi tidak semua bank loh ya. Yang kedua, BII Tabungan Gold MyBank. Jika kamu memiliki uang lebih yang ingin ditabung, BII Tabungan Gold MyBank bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Untuk membuka rekening di BII Tabungan Gold MyBank, kamu harus menyiapkan setoran awal untuk membuka rekening sebesar 10 juta rupiah. Membuka rekening di BII Tabungan Gold sangat mudah. Syaratnya hanya mengisi formulir dan bukti identitas diri. Banyak kelebihan yang ditawarkan, antara lain bebas biaya kartu debit atau ATM, bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya transfer melalui teller, bebas tarik tunai di banyak ATM, produk tersedia dalam bentuk konvensional dan syariah, serta internet banking dan SMS banking. Yang ketiga yaitu CMB Niaga On Account. Produk tabungan dari CMB Niaga ini memiliki fitur kemudahan untuk menabung tanpa biaya administrasi bulanan. Setoran awal untuk pembukaan rekening juga sangat ringan, yaitu sebesar Rp100.000. Saldo minimum yang ditetapkan juga sangat ringan, yaitu Rp50.000. Fasilitas yang didapatkan berupa kartu ATM, SMS banking, dan internet banking. Yang keempat yaitu Danamon Syariah IB. Produk Bank Danamon yang terbilang populer adalah tabungan Danamon Lebih dan Danamon Syariah IB. Bila kamu menabung di Danamon Lebih, setoran awal yang dibutuhkan adalah Rp250.000. Sementara Danamon Syariah IB hanya mensyaratkan setoran awal sebesar Rp100.000. Fitur yang ditawarkan keduanya hampir sama dan tentu saja bebas dari biaya administrasi bulanan. Keduanya juga memberi fasilitas kartu ATM. Bedanya adalah Danamon IB Syariah tidak memiliki SMS banking dan internet banking. Yang kelima yaitu tabungan faedah BRI Syariah IB. Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah dikenal sebagai bank yang sangat merakyat, termasuk di dalamnya BRI Syariah. Di Bank BRI Syariah, kamu juga bisa menabung sejumlah uang tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Tabungan tersebut diberi nama Tabungan Faedah BRI Syariah IB. Setoran awal untuk tabungan ini cukup ringan, yaitu sebesar Rp100.000 dengan saldo minimal Rp50.000. Fasilitas yang didapatkan berupa gratis biaya penggantian buku, kartu ATM, SMS banking, dan internet banking. Yang keenam, tabungan BTN Batara Pos. Bank Tabungan Negara atau BTN mungkin kurang menjadi tren di khalayak umum kalau dilihat dari sisi produk tabungan. Sebab selama ini BTN memiliki lebih banyak dikenal sebagai bank pemberi kredit pemilikan rumah atau KPR. Sebenarnya ada produk tabungan yang sangat menarik yang bisa dimanfaatkan, yaitu tabungan BTN Batara Pos. Dengan menggunakan tabungan ini, kamu bisa menabung tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan, asalkan saldo setiap bulannya lebih dari Rp1 juta. Setoran awal untuk pembukaan rekening tabungan ini hanya Rp50.000. Selain itu, kamu juga mendapatkan kartu ATM untuk memudahkan penarikan uang. Yang ketujuh, tabungan CMB Niaga Syariah. Bagi kamu yang ingin menabung dengan sistem syariah Islam, bisa memilih tabungan IB Extra CMB Niaga Syariah. Ada banyak kelebihan yang ditawarkan, termasuk bebas biaya administrasi bulanan. Selain itu, kamu bisa memilih keuntungan menabung melalui dua cara, yaitu wadiah atau titipan murni atau mudharabah atau bagi hasil. Nominal setoran awal yang dibutuhkan sebesar Rp200.000 dan selanjutnya bisa dilakukan dengan hanya Rp10.000. Saldo minimum sekitar Rp50.000. Tabungan ini sangat cocok bagi semua kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa. Kedelapan, tabungan BNI Syariah IB Hasanah.
Tabungan BNI Syariah AIB Hasanah juga menawarkan sistem menabung dengan akad atau perjanjian wadiyah dan mudharabah. Fasilitas yang kita dapatkan berupa BNI Syariah Silver Card yang memiliki jaringan ATM yang banyak. Fitur lainnya berupa e-banking dan phone banking. Untuk tabungan BNI Syariah AIB Hasanah dengan sistem mudharabah terdapat biaya bulanan untuk pengelolaan rekening, sementara untuk sistem akad wadiyah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan, gratis biaya pembuatan ATM, dan gratis biaya saldo minimum. Untuk setoran awal yang dibutuhkan adalah Rp100.000. Tabungan BNI Syariah AIB Hasanah menarik biaya administrasi untuk penutupan rekening sebesar Rp20.000. Untuk aku sendiri memiliki beberapa rekening dengan peruntukan berbeda. Yang pertama, dari Bank BCA, ada rekening untuk transaksi dan tabungan utama di tabunganku BCA. Aku menyimpan tabungan utama dari gajiku di produk tabunganku dari BCA ini. Selanjutnya, aku memiliki tabungan di Bank Mandiri untuk transaksi asuransi dan bisnis, serta dari Bank Kaltim Kaltara tabungan Simpeda untuk pembayaran gaji. Aku juga punya beberapa rekening di Bank BRI Syariah. Ada rekening utama dan rekening tabungan impian. Untuk produk tabungan impian ini, kita menabungnya dalam rentang waktu tertentu dan setoran per bulannya ditentukan nasabah. Keunggulan yang bisa kita dapat dari produk tabunganku BRI Syariah ini, kita bisa mendapatkan sertifikat asuransi dengan besaran asuransi hingga Rp750 juta. Syaratnya hanya fotokopi KTP, NPWP, dan kartu keluarga. Yang kedua, bebas biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga, dana dapat ditarik saat jatuh tempo aja. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you next video. 난 아무 말도 할 수가 없었